Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Wibisono Farm. Oke, di sini gue akan membantu memberikan rute bagi kalian yang pengen ke daerah Bogor, tempatnya di daerah Kopinako. Bagi kalian yang pengen ngopi-ngopi di sana, mungkin video ini bisa menjadi referensi kalian jika kalian datang dari arah sekitaran Tangerang Selatan, kemudian nanti akan menuju Parung, lalu kemudian akan menuju ke kawasan Summarecon Serpong, Summarecon Serpong lagi, Summarecon Bogor, kemudian ya langsung menuju ke Kopinako, Kepenjati di daerah Bogor. Kalau nggak salah itu kurang lebih nggak terlalu jauh dari Summarecon Bogor, karena nanti akan tembus di sekitaran di Gunung Gelis Bogor, di dekat Hotel Royal Tulip. Oke, gimana, mau tahu kelanjutan rutenya nanti yang akan gue lewatin kali ini? Tonton terus aja, ikutin aja videonya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Ketemu lagi teman-teman. Perjalanan kali ini kita mulai di jam 9.40 di Ciputat. Ini mau ke Bogor, mau ke daerah Bogor. Kita mulai start dari Ciputat aja. Untuk rutenya kurang lebih sama yang kemarin-kemarin. Tinggal mikir lagi di depan nih mau lewat Parung Bogor atau lewat Cibinong ya, Cibinong kalau nggak salah, Depok ya. Nanti kita lewat pakai map aja. Untuk tujuannya sendiri ini mau ke daerah Bogor Selatan kalau nggak salah, ke Kopinako Kebonjati. Ada keperluan kerjaan, mau meeting dulu di sana. Jadi kita sempat-sempatin buat ngevlog deh. Oke, kita lanjut aja. Kondisi jalan ramai padat nih. Di jalan Dewi Sartika, tepatnya di sebelah kanan nih Samsat Ciputat. Jadi orang-orang yang berdomisili di sekitaran Ciputat, Pondok Aren dan lain-lain itu kalau ngurus pajak, ngurus panjangan plat nomor tuh ke situ. Dulu tuh rame sebelum banyak jasa-jasa perpanjangan STNK, perpanjangan plat nomor. Sekarang udah nggak begitu rame. Dulu tuh sampai ngantri-ngantri mau gesek doang, gesek angka. Jam 9.44 lumayan panas. Oh ya, ini ke daerah Kopinako Kebonjati ini yang kedua, tapi ini pertama kalinya naik motor. Kalau kemarin sih meeting juga nggak naik motor. Itu kalau nggak salah di daerah sekitaran Gunung Gelis, daerah Gunung Gelis Bogor situ. Jadi nanti ambilnya lewat jalur yang kemarin aja waktu kita mau ke Megamendung. Jadi paling dekat ya lewat Summarecon Bogor. Nanti perapatan Plaza Jambu 2 ambil kiri. Tapi ini belum tahu nih mau lewat Parung apa nanti depan ambil kiri ya, di daerah apa Ciputat itu, di daerah Tapamulang itu tuh, di pertigaan Sawangan. Nanti lihat aja deh, lihat kondisinya. Naik ke atas flyover Gaplek dulu. Jadi nanti setelah dari flyover Gaplek
ada pecahan, lurus ke Parung, kiri ke arah Depok Sawangan, jalan Abdul Wahab, jalan Abdul Wahab. Ini kondisi Ciputat, perapatan Gaplek siang ini. Jadi kalau pulang kerja atau jam berangkat kerja ini macet nih flyover ini. Sampai ke yang belakang tadi tuh full Prima Jasa macetnya. Perjalanan estimasi 1 jam 49 menit kalau dari sini ya. Tapi dia kan udah dari rumah mungkin sekitar 2 jam. Dengan kecepatan tempuh itu ya biasalah, kita mah nggak pernah kenceng, 60 paling kenceng. Karena memang santai aja, yang penting selamat, nggak usah buru-buru. Ini di depan Pasar Parung. Depan udah mau melewati Pasar Parung. Ini akses yang paling cepat sebenarnya sih buat ke Bogor kalau dari rumah, dibandingkan lewat yang tadi rencana mau lewat Sawangan Meruyung tadi Depok. Sudah nih yang akses paling dekat, tinggal lurus aja. Ini sebelah kanan ada Polsek Parung Bogor. Panas. Panas gini biasanya sore atau malam tuh hujan. Nah ini ke kanan itu ke arah Tangerang, arah BSD. Ini kondisi Pasar Parung juga nggak padat-padat banget ya. Mungkin karena udah siang kali ya. Ini udah jam 10. Dan ini juga weekday bukan weekend, jadi mungkin nggak terlalu padat. Padatnya nanti nih pas sore, pas jam pulang. Macetnya mulai dari sini sampai sekitaran 2 kilo, 1 kilo 2 kilo adalah macetnya itu ke depan sana. Oh lagi padat. Kita jalan santai aja, 1 jam lagi sampai. Takutnya malah kecepetan. Naik motor buru-buru ya nggak enak, kecuali memang lagi dikejar waktu. Ya kalau nggak dikejar waktu gitu mah santai aja, mau nyampe jam berapapun gas. Sama kayak kalau touring gitu, kalau nggak dikejar waktu ya nyantai ya. Mau nyampe berapa jam, mau meleset berapa jam dari estimasi Google ya nggak masalah. Biasanya sih pengalaman sih estimasi Google itu melesetnya sekitar setengah jam sampai 1 jam dari estimasi dia. Misalnya estimasi ya 1 jam lagi nyampe di Google, di Maps, ya paling jadinya melesetnya 1,5 jam atau jadi 2 jam, biasanya begitu. Itu untuk pengalaman untuk pergi-pergi jauh touring. Tapi kalau jarak-jarak dekat dalam kota gitu biasanya sih valid. Perkiraan sejam ya sejam nyampe.
Mungkin karena ini kali ya, medan nih, belum tahu medan jalannya kali ya, jadi mungkin agak molor setengah jam, 1 jam dari estimasi si Google Map kalau keluar kota gitu. Ini nanti belum tahu rencana nih mau kemana nanti di awal-awal November, karena kebetulan kerjaan dapat cuti panjang. Apa pulang kampung lagi aja kali ya, kita mudik lagi tapi lewat full selatan, lewat sini nih dari Bogor, Cianjur, Sukabumi, Bandung, Sukabumi, bablas terus, atau mungkin bisa langsung ngambil langsung ke selatannya, langsung ke pinggir pantai sih bisa aja, tapi ya berkali-kali lipat sih muter. Karena kemarin pas balik mudik kemarin nggak lewat selatan, lewat selatannya tuh yang Desember kemarin, libur tahun baru kemarin tuh lewat selatannya itu pengambilan dari Kebumen. Tetap dari Jakarta, dari Tangerang ke Kebumennya itu tetap lewat Pantura waktu itu, Purwokerto, Kebumen, baru dari Kebumennya kita lari ke bawah tuh, ke selatan, ke pinggir pantai, jalan lintas selatan, tembus-tembusnya di Bandara Jogja, iya yang baru, Kulon Progo. Jam 10.16 masih di sekitaran Parung. Estimasi 55 menit lagi sampai jam 11:11 perkiraan. Ini kita masih terus saja. Oh ya, tadi ya sih sebenarnya dia mau kesini ke Bogor ini diajak buat barengan aja, nggak usah naik motor, bareng-bareng temen naik mobil. Tapi titik kumpulnya jauh, harus ke Pasar Rebo, jadi harus ngejar Pasar Rebo pagi. Tahu sendiri ya, di daerah sana, area sana macetnya minta ampun itu kalau pagi jam kerja di jalan TB Simatupang itu. Jadi kalau harus ke sana pagi itulah enggak lah, bisa berapa jam sendiri cuma ke sana buat ke titik kumpul. Mendingan langsung aja naik motoran aja, langsung ke lokasi, ketemu di lokasi, biar nggak buang-buang waktu. Lurus Bogor, Semplak. Oke, jadi kita lewat masuk ke jalan Bogor di perapatan Jambu 2 itu kiri, udah langsung nembus ke Sumarekon Bogor. Ini masih panas banget ini. Terik gersang, debu. Sebelum berangkat ini kemarin, ya 3 hari yang lalu sempat servis motor. Akhirnya ada waktu juga buat servis motor setelah dipakai mudik kemarin, lebaran kemarin. Nanti pas dibuka CVT-nya, waduh, udah ambrol semua. Kampas habis, padahal kampasnya pakai kampas Daytona. Mangkoknya juga mangkok Daytona di kartelannya pun jadi habis juga, jadi harus dikartel ulang. Terus fan beltnya juga udah pada sobek-sobek. Buset,
mudik kemarin mungkin jalurnya kan ekstrim tuh. Pantura lurus terus dari Pantura masuk ke Dieng. Nah di Dieng itu udah berapa kali nggak kuat nanjak, mungkin di situ titiknya kali yang bikin CVT bekerja keras. Jadi dari Dieng itu pulang ke kampung, treknya juga naik terus di Gunung Kidul, di atas bukit. Jadi emang capek motor tuh CVT. Terus kemarin habis dari pulang ke kampung mudik itu sempat ke Megamendung juga, itu juga nggak kuat nanjak lagi, capek juga. Dan akhirnya kemarin pas di servis udah sisa-sisaannya tuh bener bagian CVT ambrol, kecuali rollernya masih aman. Tapi kalau kampas, mangkok, penbel itu berantakan semua, habis semua gara-gara tanjakan ekstrim di Kerakalan Dieng itu. Mungkin pasti tanjakan slip, banyak slipnya, overhead juga, karena kemarin cepat yang pas nanjak itu CVT-nya bau, nggak gosong, nggak asap sih, cuman bau, kayak bau gosong gitu di bagian CVT. Dan cek engine di speedometer juga nyala terus. Jadi emang waktu gagal nanjak di Kerakalan Dieng itu ya overhead. Ya, ini kita udah mau nyampe Bogor. Udah di pintu masuk tol Kayu Manis 2. Depan tuh udah tinggal daerah ketemu Lotemat Bogor. Itu daerah apa namanya tuh, lupa lah. Ke depan udah Bogor ya. Jadi nanti kita tinggal lurus terus, ikutin ini flyover tol ini aja, jalan tol lingkar Bogor. Ini kalau udah lewat sini udah adem nih, enak nih. Paling suka nih kalau lewat sini kalau ke Bogor nih, di bawah flyover gini adem, hujan nggak kehujanan, dan lumayan panjang nih. Ini kayak flyover tol ini baru dibangun di tahun dulu 2019. Dulu sempat lewat sini 2019, lagi dibangun tuh, macetnya parah gara-gara pembangunan ini. Ya kalau nggak salah 2019 dulu awal-awal dibangun, 2018 2019 lah. Oh, jual wajan gede banget. Niatnya nanti pulang mau lewat mana belum tahu nih. Ya kalau masih sore mungkin masih bisa muter-muter kali ya, lewat jalur-jalur yang belum pernah dilewatin. Nanti coba cari di Google Map kalau bisa pulang sore. Tapi belum tahu nanti ini agendanya mau berapa lama, mau sampai jam berapa belum tahu. Kesana nanti. Ini masih terus ketemu pertigaan nanti. Panas banget. Mampir beli minum dulu kali ya. Panas begini, sebatang dulu ngerokok kali ya. Tinggal deket sih, setengah jam lagi gak nyampe. Bisa buru-buru. Kita cari tempat melipir bentar. Cek handphone, barangkali ada WA masuk. Nah, ini underpass
bawah rel. Kopi Nako itu yang di Kebon Jati itu udah terkenal banget, viral, dan nggak pernah sepi, mau weekend mau weekday itu pasti ramai banget tuh, karena dia menjual viewnya itu di Gunung Salak, pemandangan Gunung Salak. Ada balkon-balkonnya gitu, jadi emang pas buat orang yang mau ngopi sekaligus foto-foto. Ini macet. Ini biasa sih macet di sini. Ini kayaknya di depan nih pertigaan ya. Masuk tol lampu merah. Emang biasanya juga macetnya sampai sini sih, nggak ada yang beda. Ya, oh iya nih gue bawa tas, gue taruh di depan, tas gendong, karena kalau buat jalan jauh-jauh gitu ya direkomendasiin jangan gendong tas lah, pegel pundak. Jadi baiknya ditaruh di dek aja, dek motor, karena harus gendong berjam-jam gitu. Kalau misalnya pergi jauh itu ya berasa banget, malah bikin pegel. Baiknya tuh nggak usah bawa apa-apa di badan, ya paling kalau ada tas lempang ya tas lempang aja bawa. Itu kalau bawa berat-berat ya tidak direkomendasikan deh. Ini jalannya juga menyempit, dari yang lebar jadi kecil masuk jembatan sini. Kenapa nggak dihabisin aja nih jembatan ini? Ini yang bikin macet juga, terus di depan ada pintu masuk tol, lampu merah udah nih. Sore macet parah ini pasti. Dia kita melipir nanti kalau udah masuk ke arah mau masuk ke Sumarekon deh. Soalnya di sini padat banget, padat dan panas, nggak ada tempat yang adem. Nah ini depan kita belok kanan. Belok kanan terus ketemu perapatan, ambil kiri itu Jambu 2. Tadi misalnya kalau lewat Sawangan Meruyung Depok tadi tuh nembusnya dari sebelah kiri sini nih. Jadi nggak lewat Parung, tembus dari sebelah kiri situ lewat Cibinong. Kiri yang arah Cibinong. Tapi tadi ternyata digocek sama Google Map. Ini perapatan lurus RS Mulia, Ciawi, kiri Cihampar. Ini kita bisa lewat kiri ini, lurus pun juga bisa. Kita lewat kiri aja. Panas banget Bogor. Bogor udah bukan kota hujan. Panas juga ini. Sama kayak di Tangerang. Nggak ada beda.
Oh, GP. Mau ke sirkuit Sentul kayaknya itu. Kencang banget suaranya. Nah, sekarang jam 10.39, estimasi 26 menit. Kita cari tempat untuk melipir bentar. Dia tinggal ikutin jalan terus saja, ntar nembus Semarekan Bogor. Bubur cinta. Ibu-ibu markirin. Bogor identik dengan angkot-angkot warna hijau nih. Hampir semua angkotnya warna hijau. Ini ada Alfa. Nantilah. Kapan aja lagi. Aus ini sebenarnya. Lupa beli minum tadi di jalan. Ini ada Indomaret. Ini panas. Panasan motor nih, nggak ada tempat teduh. Depan ada lagi kali. Coba cari-cari aja. Nah kalau kayak gini kan enaknya adem-adem nih, bawah pohon. Ini Alfa Midi. Banyak ruko-ruko sih, dagang. Akses utama juga kayaknya ini jalan. Kanan Bantar Jati Kota, lurus Bantar Kemang, Cimahpar. Apa itu Cimahpar? Oke, habis dari Alfamart kita lanjut lagi. Setengah jam lagi sampai. Istirahat. Pak, tan kiri maaf. Ayo, masih. Yuk, lanjut. Habis minum dulu. Rokok sebatang dulu. Gas. Jam 11.11. Tadi dari rumah jam 9. 2 jam. Harusnya bisa lebih cepat sih. Tapi santai aja loh. Nggak diburu-buru. Ini ya tinggal masuk ke Semarekon aja, nyampe Semarekon, Gunung Gelis. Nah itu udah tinggal deket tuh nyampe. Cuacanya masih panas.
Jam 11.19 udah nyampe Summarecon Bogor nih. Di bundaran yang ikonik. 11 menit lagi nyampe. Tinggal naik ke atas aja nih, ikutin jalan perumahan ini. Summarecon Bogor udah lagi dibangun nih, akan berkembang kayak ke depannya nih. Mau dibangun restoran, tempat makan. Kalau lagi panas gini bener kelihatan terasa banget. Karena pohonnya nggak banyak. Ada tapi nggak begitu banyak sih. Jadi rasanya kayak gersang. Dan ini merupakan salah satu akses kalau mau ke puncak yang enak lah. Selain lewat Bukit Pelangi, bisa lewat sini. Jadi nggak begitu rame sini, enak. Dan lebar jalannya, nggak sempit. Ini udah mulai adem nih sini nih, pohonnya udah mulai banyak. Kita ambil arah kanan menuju ke Gunung Gelis, Hotel Royal Tulip. Ini pemandangannya udah kelihatan nih. Nah, ini jalannya udah bener nih. Kemarin Juli apa Juli ya? Yang ke Mega Bandung kemarin tuh lagi dibenerin nih jalan nih. Sekarang udah bener. Nanti di depan belok kanan. Oh, ini ada juga bisa parkir resmi tulisannya. Yang mana ya? Ikutin Google Map dulu ya deh. Ada banyak berarti parkirannya. Nah, ini belok kanan nanti depan. Saya belum pernah kesini naik motor. Masuk ke jalan Reformasi. Ini kali parkir motornya kali ya. Nah, iya ini kayaknya ramai sekali. Ramai sekali. Ah, ini parkir motor depan. Sebelah Kak, motor. Bisa. Sini. Di mana, Kang? Iya. Yang mana tuh? Keluar kiri 2 kali, nanti ada bendernya parkir resmi. Oh, itu ya. Oke, oke. Ternyata kita salah. Pakai karyawan, berarti tadi bener yang tadi. Ini parkir mobil ini. Oh, parkir karyawan. Ya. Sama juga nggak tahu. Turutin aja lah. Walaupun sebenarnya itu tadi bisa, itu tinggal naruh motor situ doang. Tadi kayaknya yang tadi nih yang itu ke depan parkir resmi Kopi Nako.
motor nako, benar nah, tapi lebih sepi ya. Oh iya benar. Ya, akhirnya gue udah sampai di Kopi Nako Kebun Jati Bogor. Kurang lebih perjalanan menempuh waktu sekitar 2 jam karena memang eh, nggak begitu buru-buru dan tadi sempat istirahat sebentar. Nanti Mungkin kalau aja. nggak ada istirahat dan terburu-buru mungkin bisa lebih cepat dari itu, mungkin sekitar 1 jaman lah bisa sampai dari rumah ke Kopi Nako Bogor ini. Ini suasana di dalam Kopi Nako Bogor, memang tempatnya ini udah viral banget dari kemarin dan sangat ramai sekali, padahal ini di hari Jumat siang ini sebelum sholat Jumat di tanggal 1 November 2020. Tapi lihat pengunjungnya rame karena memang spot-spotnya cukup bagus. Oke, sampai sini aja perjalanan rute motoran dari rumah Tangerang Selatan ke Kopi Nako Bogor. Nextnya nanti setelah ini gue mau lanjut ke atas, mungkin sekitaran Puncak. Tonton terus aja videonya nanti untuk yang berikutnya. Thank you.